Ya, oke, baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Ya, di siang hari ini kita akan melanjutkan lagi, mata kuliah yang sama untuk mata kuliah, aplikasi CFD. Kemudian untuk sebagian, awal dimulai dengan melakukan share screen. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar ya atau sudah muncul di layarnya? Ya, eee, ini yang cerita di minggu yang lalu, minggu sebelumnya, jadi applied dari, computational fluid dynamic ini, CFD, computational, fluid dynamic, bisa dipergunakan salah satunya di berbagai macam industri. Ada industri di biomedical engineering, kemudian industri makanan, agriculture, kemudian, eee, building simulation juga bisa pergunakan menggunakan, tool-nya CFD. Kemudian aerospace, chemical, transport juga dapat dilakukan memakai, CFD. Nah, hal-hal tersebut bisa disimulasikan dari bagian masalah proses perpindahan panas, kemudian, eee, interaksi antara fluida dengan material solid, lalu chemical reaction juga dapat dilakukan dengan simulasi CFD. Perubahan fase, phase change, perubahan fase artinya, fase dari fluida ini bisa saja mengalami perubahan yang awalnya dari fase, liquid menjadi fase gas. Itu dapat dilakukan dengan, menggunakan CFD. Kemudian perpindahan panas, yang terjadi juga dapat dilakukan dengan CFD, salah satunya di bagian ini ada perpindahan panas secara, eee, prinsip perpindahan panas secara radiasi. Ya, eee, di bagian yang selanjutnya, ini merupakan bagian dari CFD, analisa CFD, untuk meningkatkan performa dari, eee, proses equipment. Untuk bidang baking oven, pembuatan makanan, kemudian refrigeran, untuk pendingin, pendingin pada display kabinet, tangki, stir tank, spray dryer, untuk pengering, bagaimana prosesnya mempercepat, eee, mengeringkan bagian dari, suatu yang lembab. Ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan, eee simulasi CFD. Kemudian untuk heat exchanger, HE, proses perpindahan panas, pertukaran kalor juga dapat dilakukan dengan CFD. Ya, oke, kemudian di bagian berikutnya merupakan proses perpindahan yang dilakukan oleh CFD, salah satunya adalah, untuk fluida yang di bagian ini masuk dalam kategori compressible, artinya fluida yang dapat dimanfaatkan. Untuk fluida udara, salah satunya adalah fluida yang masuk dalam masalah kompresi. Compressible, aliran fluida yang dicirikan dengan, berubahnya besaran, kerapatan, massa, densitas dari fluida, contohnya udara dan gas alam. Udara dan gas alam ini merupakan fluida kompresi, fluida yang dapat dimanfaatkan, dengan cara, melakukan, perubahan volumenya. Jadi volume dari fluida tersebut bisa dikompresikan. Persamaan apa yang digunakan di bagian ini, untuk software
CFD-nya, software CFD menggunakan persamaan V kuadrat, kemudian V kuadrat ya, V kuadrat per 2 plus ini ada flux dibagi omega, sama dengan konstan-konstan ini nilai berupa angka, itu nilai angka yang menjelaskan berapa besar nilai kompresi yang dilakukan oleh fluida gas tersebut. Untuk nilai-nilai seperti nilai ini, energi potensial gravitasi per satuan massa, jika gravitasi diasumsikan konstan, jadi tidak ada perubahan nilai gravitasi, dengan syarat nilainya adalah konstan, stabil, tidak mengalami perubahan, maka bisa dituliskan G dikali dengan H. G itu adalah besaran gravitasi, H ini nilai tinggi dari objek tersebut. Misalkan objek ini atau partikel tersebut dengan ketinggian tertentu, nilai H-nya ini adalah nilai H. Jadi ketika dia jatuh ke bawah dengan nilai gravitasi yang diasumsikan bernilai konstan. Lalu ada nilai entalpi. Entalpi fluida per satuan massa. Jadi ada nilai fluida dengan asumsi per satuan massa. Berapa massa dari fluida tersebut? Massa fluida yang digunakan ialah fluida kompresibel, berarti fluida udara atau fluida yang berupa gas. Nah, nilai-nilai tersebut nanti ya dapat digunakan di perhitungan untuk aliran fluida yang masuk dalam kategori kompresibel. Lalu bagaimana dengan bagian selanjutnya untuk fluida yang sering kali keluar atau pasti keluar, untuk fluida yang mengalami perubahan. Jadi ada fluida aliran yang laminar, kemudian ada fluida yang aliran turbulens. Untuk aliran laminar ialah fluida yang mengikuti suatu garis lurus atau lengkung yang jelas antar ujung dan pangkalnya, serta tidak ada garis lengkung yang bersilangan. Jadi bisa dibayangkan kalau ilustrasi dari aliran laminar, misalkan di sini ada objek, entah itu bentuknya lingkaran atau berbentuk persegi kotak, persegi panjang, atau berbentuk segitiga. Untuk bagian-bagian tersebut dilalui ketika alirannya laminar, maka fluida tersebut mengalir dari kiri ke kanan. Begitu juga sebaliknya, ini juga mengalir dari kiri ke kanan. Dan proses mengalirnya ini tidak ada saling garis yang saling memotong. Jadi dia selalu mengikuti kontur aliran yang dilalui. Nah, ini yang dimaksud dengan aliran laminar. Jadi kalau direpresentasikan, garis alirnya itu tidak ada saling perpotongan. Jadi antara ini misalkan ini adalah garis 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6. Proses mengalirnya atau arah panah yang ditimbulkan tidak ada garis yang saling memotong. Ini menjadikan garis yang ditimbulkan merupakan garis aliran yang laminar. Nah, lalu bagaimana dengan yang turbulens? Ya, untuk aliran yang turbulens berarti berkebalikan dengan laminar. Jadi antara garis tersebut bisa saja saling menyilang antara bagian atas dengan garis yang ada di bawah, begitu juga yang sebaliknya mengalami persilangan, jadi dari garis yang di bawah menyilang ke bagian yang atas. Aliran turbulen ditandai dengan adanya aliran yang berputar atau biasa dikenal dengan
aliran vortex, putaran, pusaran, itu merupakan aliran yang ditandai dengan diawali untuk aliran yang turbulen. Kemudian arah gerak partikelnya berbeda, jadi kecepatan antara garis alir yang ditimbulkan antara garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya memiliki arah gerak partikel yang berbeda, bahkan bisa saja berlawanan arah. Yang mainstreamnya aliran utama dari kiri ke kanan, kemudian yang berbeda arah atau separation itu berlawanan arah, bisa dari kanan bergerak ke kiri. Karakteristik dari aliran turbulen yang ditimbulkan. Nah, yang sudah pernah melihat atau tahu ya, untuk aliran laminar dan aliran turbulen, karakteristik alirannya seperti ini. Secara sederhananya ya, membayangkannya laminar flow, kemudian ini turbulent flow. Untuk laminar dan turbulen mempunyai bilangan Reynolds ya, bilangan non-dimensional yang digunakan RE, yang biasa disingkat Reynolds number. Untuk Reynolds number yang range-nya di atas ini ya, di atas 10.000 pada kondisi objeknya itu yang dilalui adalah bola atau lingkaran dengan diameter tertentu, maka jika nilai tersebut dihitung, kalau dituliskan untuk bilangan Reynolds itu kan rho dikali V per viscosity ya. Reynolds-nya berarti rho-nya adalah massa jenis dari fluida yang digunakan, massa jenisnya berapa, kemudian V ini adalah kecepatan dari fluida tersebut pada saat mengalir, berapa nilai kecepatan, dan D ini merupakan diameter dari lingkaran tersebut atau diameter dari bola tersebut. Berapa besar nilai diameternya. Kemudian untuk nilai kekentalan itu memberikan pengaruh terhadap pola aliran yang ditimbulkan. Jadi pola alirannya ini dipengaruhi juga oleh nilai viscosity. Jadi kalau misalnya viskositasnya terlalu rendah atau terlalu encer, turbulensi yang ditimbulkan jadi akan semakin lebih tinggi ya, karena faktor pembagi dari nilai viskosity-nya lebih kecil, sehingga menghasilkan bilangan RE-nya yang lebih tinggi ya. Jadi nilai Reynolds-nya tinggi. Nah, nilai Reynolds-nya tinggi inilah yang menghasilkan nilai turbulent flow. Ya, persamaan umum yang sering kali digunakan, pasti digunakan ya, karena di CFD menggunakan persamaan umum hukum kekekalan massa atau mass conservation, yang biasanya dituliskan dengan seperti ini, do rho per do t. Ini ada nilai arahnya, arah vektor ya, karena massa ini diasumsikan massa tersebut berpindah dari posisi 1 ke posisi yang berikutnya. Jadi ada proses perpindahan massa. Massa yang berpindah ini mengalami konservasi atau yang biasa dikenal dengan hukum kekekalan massa. Jadi massa yang masuk itu harus sama dengan massa yang keluar. Kemudian untuk nilai-nilai persamaan tersebut seperti nilai
ini, rho ini merupakan density dari fluida, kerapatan dari fluida tersebut yang digunakan dengan satuannya kilogram per meter kubik. Jadi dalam satuan volume ya, dalam satuan M pangkat 3 volume berapa massa fluida tersebut, density-nya. Nah, lalu untuk simbol V vektor ya, vektor kecepatan dengan ada notasi tanda panah memberikan arti bahwa fluida tersebut yang berpindah dengan arah tertentu. Nah, arahnya itu yang nanti ditentukan pada saat memilih di kondisi batas. Untuk arahnya ini misalnya sederhananya ini ada satu saluran ya, ada satu saluran pipa. Ini ada A1, kemudian ini A2, berarti di bagian ini adalah luas permukaannya untuk luas permukaan A1, kemudian untuk luas permukaan A2. Vektor kecepatan arahnya dari A1 ke A2, berarti dari V1 menuju ke V2, atau bahkan bisa saja untuk penentuan kondisi batasnya dilakukan masuknya dari A2, dari kanan ke keluarnya di bagian kiri. Jadi masuknya dari A2 ke A1, jadi masuk di A2 lalu keluar di A1. Vektor inilah yang memberikan arah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dengan satuan yang digunakan meter per detik, meter per second. Ya, SM ini merupakan persamaan tambahan ya, persamaan tambahan artinya penambahan massa pada fase continue. Jadi ketika fluida ini mengalir, yang awalnya bisa saja fluidanya itu liquid, kemudian karena ada perubahan temperatur, kenaikan suhu, yang awalnya liquid berubah menjadi gas berupa fluida gas uap. Nah, di bagian ini menambahkan persamaan SM tersebut, penambahan massa pada fase continue. Jadi kalau terjadi perubahan, maka persamaan SM itu memasukkan nilainya. Jadi kalau misalnya tidak mengalami perubahan, ya masuknya dalam kondisi cair, lalu keluarnya di dalam saluran tersebut dalam kondisi liquid juga. Nah, ini merupakan persamaan-persamaan yang bisa di-generate atau digunakan ya di CFD tersebut. Jadi CFD menggunakan persamaan hukum kekekalan massa untuk melakukan simulasi. Nah, untuk bilangan Reynolds ini bilangan Reynolds juga bisa di average, dirata-ratakan. Kenapa bilangan Reynolds ini dilakukan average atau rata-rata? Hal ini bisa saja ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Jadi kecepatan di saluran masuk mengalami perubahan secara fluktuatif. Jadi kalau dimasukkan ke dalam persamaan rho V D per
viscosity. Nah, nilai V ini mengalami nilai V ini mengalami perubahan sehingga nilai V mengalami perubahan menimbulkan nilai RE-nya akan mengalami perubahan juga. Jadi nilai Reynolds tersebut mengalami perubahan ditimbulkan adanya perubahan pada kecepatan fluida yang mengalir. Untuk nilai rho dan viscosity, kekentalan dengan massa density fluida tidak mengalami perubahan. Lalu nilai D ini diameter juga tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah nilai kecepatan. Kecepatan menyebabkan nilai Reynolds-nya menimbulkan perubahan. Nah, untuk nilai kecepatan didefinisikan dari persamaan CFD yang digunakan, dia menggunakan simbol U inisial ya, kecepatan awal meter per second, kemudian kecepatan rata meter per detik, jadi meter per second. Nah, kenapa hal ini bisa berubah ya? Kalau melihat dari teori fluid mekanika fluida, awalnya misalnya aliran internal flow, aliran di dalam pipa ya, aliran di dalam pipa. Kemudian pipa ini mengalami perubahan dimensi yang awalnya seperti ini saluran masuknya, kemudian pipa tersebut di bagian saluran keluarnya mengalami perubahan. Untuk kecepatan awal, misalkan ini adalah V1 atau U1 ya simbolnya, karena dia menggunakan notasinya adalah U, berarti kecepatan U-nya ini adalah UI ya, kecepatan I inisial. Untuk I-nya I kecil, kecepatannya 10 m per second, karena di bagian ini kecepatan awalnya 10 meter per second, lalu pola aliran yang ditimbulkan mengeluarkan profil persamaan kuadrat. Jadi profil kuadrat kalau diilustrasikan seperti ini gambarnya. Jadi ada gambar di bagian tersebut untuk profilnya, kecepatan maksimal ada di tengah ya, di puncak dari kuadrat tersebut. Nah, kemudian mengalami perubahan luas permukaan. Yang ini luas permukaan ini A1, ini kalau ini didefinisikan ini A2, lalu ini A3, dan ini adalah A4. Pada posisi A1 dengan A2 masih sama, A1 sama dengan A2 luas permukaannya. Kemudian A2 dan A3 mengalami perubahan, jadi kalau dituliskan A3 lebih besar dari A2 dan lebih besar dari A1. Karena mengalami perubahan, jadi nilai kecepatannya juga akan mengalami perubahan. Nah, perubahan kecepatan inilah yang memberikan pengaruh terhadap bilangan Reynolds-nya, sehingga dilakukanlah rata-rata dari nilai kecepatan tersebut untuk mendapatkan bilangan Reynolds. Ya, ini persamaan ini yang seperti ini nanti ini persamaan yang digunakan oleh CFD
Reynolds average untuk menghitung rata-rata bilangan Reynolds. Nah, lalu bagaimana dengan model persamaan turbulen, model viskositas atau kekentalan dari turbulens yang ditimbulkan untuk mu T ya, seperti simbolnya seperti ini, viskositas turbulen, berapa nilai viskositas dari turbulen, kemudian nilai density ini ada masalah kerapatan dari fluida kerja tersebut dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, viskositas fungsi peredam, jadi ada satuan yang digunakan meter kuadrat per second. Nah, untuk viskositas peredam ini ada hubungan nilai M kuadrat ini ya dimensi satuan luas ya, luas per second dalam waktu satuan detik. Nah, untuk simbol F kecil V1 kekentalan fungsi peredam. Jadi pada saat fluida tersebut dengan luas tertentu, misalnya luas yang ditimbulkan itu adalah dengan luas, sebut saja misalnya luas turbulensi yang terbentuk itu 1 meter kuadrat, jadi dengan luas 1 meter kuadrat. Ini diredam dalam waktu 1 detik, nilainya per detik menggunakan persamaan atau rumusnya FV1, viskositas peredam. Jadi dalam waktu 1 detik mampu meredam nilai turbulens yang terbentuk tersebut. Nah, nilai-nilai ini seperti nilai F, V1 ini kita bisa input ya, artinya memasukkan asumsinya berapa nilai model viskositas turbulen tersebut dengan mengasumsikan nilai berapa nilai yang ingin dimasukkan. Nah, untuk memasukkan nilai tersebut ya nanti bisa menambahkan persamaan di UDF ya, user defined function, jadi membuat persamaan untuk asumsi nilai viskositas turbulen yang digunakan dengan persamaan nilainya, misalkan untuk F V1-nya itu digunakan nilainya sama dengan 1. Jadi dengan luas 1 meter kuadrat per detik, viskositasnya bisa difungsikan untuk sebagai viskositas fungsi peredam. Kemudian ada V notasinya seperti ini, itu kecepatan dari fluida yang bergerak tersebut, berapa nilai kecepatan yang dipergunakan. Ya, ini yang sudah pernah atau baru pertama kali melihat, ini merupakan persamaan transport atau persamaan perpindahan untuk aliran turbulens. Jadi ada persamaan turbulens itu cukup banyak persamaannya. Salah satunya yang umumnya sering kali digunakan, ini ada persamaan KE, K-epsilon model standar. Seperti apa persamaannya? Ya inilah persamaan turbulennya, cukup panjang persamaannya. Jadi ada fungsi nilai rho-nya, kemudian ada nilai K, lalu ada nilai kecepatan, kemudian ada nilai mu juga memberikan pengaruh.
terhadap turbulensi yang terbentuk, nilai mu T sigma K ya. Kemudian ada simbol G besar, GK, GB, kemudian ini rho-nya dikali dengan nilai epsilon, YM, dan plus SK. Itu untuk persamaan satu. Kemudian untuk persamaan K epsilon model ini ada dua persamaan yang digunakan. Untuk persamaan transportnya ada persamaan yang pertama, kemudian persamaan yang kedua. Model ini merupakan model semi empiris. Jadi ada kata semi ya. Semi itu setengah percobaan dan juga setengah teoritis. Empiris ini merupakan pengalaman atau bisa juga diartikan sebagai pengujian secara eksperimen. Semi ini setengahnya, jadi menggabungkan antara teori dengan eksperimen yang dikembangkan oleh Launder and Spalding. Ini persamaan turbulensi itu bisa saja terus berkembang ya, artinya karena turbulen ini ya karakteristiknya ialah ketika alirannya, kalau yang laminar alirannya lurus, tapi kalau yang turbulen dia saling menyilang. Nah ini arah alirannya bisa saling memotong, itu menimbulkan turbulen. Bahkan pola alirannya bisa saja berlawanan arah dari kiri ke kanan atau bahkan berbalik dari kanan ke kiri. Nah, turbulen bisa berbeda-beda di tempat yang dilaluinya. Misalkan turbulen untuk aliran di dalam pipa, internal flow, kemudian turbulensi yang terjadi di luar pipa ya, external flow. Misalkan simulasi pada kendaraan, nilai turbulens yang terbentuk tersebut. Nah, untuk nilai alirannya juga berbeda, pola alirannya. Nah, karena perbedaannya berbeda, case-nya berbeda kasus. Yang satu internal aliran di dalam, yang satu lagi eksternal ya, aliran di luar. Ini internal seperti aliran di dalam pipa, kemudian yang eksternal itu aliran yang di luar pipa ya. Contohnya misalkan yang tadi pada kendaraan atau pada sayap pesawat, itu merupakan bagian eksternal. Kasus tersebut bisa saja terus ditambahkan, artinya bisa saja membuat persamaan baru. Ini persamaan ini sudah cukup lama ya dikembangkan oleh Launder dan Spalding. Persamaannya ya, nanti kalau misalnya ada yang tertarik mengambil skripsi, membuat model matematika turbulence atau model persamaan matematik turbulen, misalkan untuk aliran yang media berpori. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik, ya bisa saja nanti membuat persamaan tersebut. Misalkan kalau media yang berpori ini seperti media busa ya, media porositas. Lalu bagaimana turbulensi terbentuk jika dilalui oleh fluida. Nah, karena nilai V-nya tinggi, velocity, kemudian tekanannya tinggi, melalui media yang berpori tersebut,
nilai turbulensi yang dihasilkan seperti apa. Persamaan ini nanti ya bisa mengalami perubahan. Jadi untuk Launder and Spalding ya akan mengalami perubahan. Untuk persamaan model K epsilon ini merupakan model turbulensi yang cukup lengkap dengan dua persamaan yang memungkinkan kecepatan turbulen velocity, kecepatan turbulen dan length scale ditentukan secara terpisah. Jadi bisa menghitung secara independent length scale. Model K epsilon sering digunakan pada simulasi aliran fluida dan perpindahan panas. Model ini ya sering digunakan, tetapi masih juga ada ketidaksesuaian ya, karena kalau misalnya case-nya itu ya media yang dilaluinya itu adalah media yang berpori, kemudian media tersebut ini juga diasumsikan bahwa aliran yang dilaluinya itu dengan dinding atau wall-nya dalam kondisi licin, frictionnya kecil. Lalu bagaimana jika nilai dinding yang dilalui oleh fluida tersebut memiliki nilai friksi yang besar? Ini jelas perlu pengubahan dari persamaan Launder and Spalding tersebut. Ya, lalu di bidang selanjutnya untuk persamaan transport RNG model ya. Untuk persamaan transport RNG model merupakan singkatan RNG ya. Ini kalau disingkat RNG, renormalisasi grup model. Jadi ada seperti ini persamaannya. Untuk model RNG K epsilon diturunkan menggunakan teori perhitungan statistik, metode statistik yang diteliti, teori renormalisasi kelompok. Bentuk persamaan yang digunakan sama dengan model K epsilon standar. Jadi persamaannya itu ya hampir sama dengan ini model K epsilon standar, ini ada K epsilon standar, itu hampir sama, cuman ada sedikit perubahan di persamaan tersebut. Ya, jadi kalau diperhatikan bentuk persamaannya hampir sama, kemudian ada perubahan-perubahan seperti ada penambahan nilai K, kemudian ada nilai ini ya, R epsilon, kemudian S epsilon. Model RNG mempunyai besaran tambahan pada persamaan ada laju disipasi, kemudian epsilon yang dapat meningkatkan akurasi untuk aliran yang terhalang secara tiba-tiba. Nah, ini RNG ini bagus atau sesuai ya, maksudnya hampir mendekati. Jadi walaupun simulasi CFD itu tidak bisa dikatakan 100% benar, tetapi setidaknya hampir mendekati kondisi yang aktualnya. Nah, ini yang dimaksud dengan aliran yang terhalang secara tiba-tiba ini. Jadi ketika aliran tersebut mengalir dari bagian pipa, kemudian di pipa ini kalau pipa ini dilanjutkan, terus ada bagian penghalang. Nah, di bagian sini ini merupakan aliran tersebut dihalangi oleh objek yang menghalangi aliran tersebut. Nah, ini yang membantu untuk memprediksi turbulence yang terbentuknya. Awalnya ketika bagian ini tidak ada, misalkan ini dihilangkan, turbulen belum terbentuk. Jadi turbulensi masih belum keluar.
masih membentuk aliran laminar, jadi streamline-nya lurus, alirannya arah panahnya lurus, tapi ketika ada bagian yang menghalangi dari saluran tersebut di bagian ini, maka alirannya terhalang secara tiba-tiba. Nah, aliran yang terhalang secara tiba-tiba inilah yang menimbulkan turbulensi. Jadi turbulensinya garis alirnya yang awalnya lurus, kemudian bisa saja saling menyilang atau bersilangan sehingga membentuk aliran yang berlawanan. Nah, model ini mempunyai besaran tambahan yang di-create, besaran tambahan untuk laju disipasi epsilon dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi untuk aliran yang terhalang secara tiba-tiba. Efek putaran, efek rotasi, efek vortex yang ditimbulkan juga dimasukkan ke dalam persamaan RNG sehingga meningkatkan akurasi aliran yang swirl flow. Jadi alirannya pada saat masuk ke dalam piping, ke dalam pipa, mengalami swir atau mengalami putaran. Ya, jadi yang perlu diperhatikan turbulen ini, misalkan untuk turbulen ini ya RNG dengan turbulen yang satu lagi K epsilon, itu penggunaannya digunakan sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan kondisi aktualnya. Jadi pada saat menggunakan CFD, computational fluid dynamic, di bagian ini tidak juga bisa memilih secara bebas ya, artinya misalnya di Fluent atau di ANSYS kan nanti ada opsi penggunaan turbulen, mau menggunakan persamaan turbulen yang K epsilon atau menggunakan persamaan turbulen RNG. Nah, untuk persamaan ini ya disesuaikan dengan kondisi simulasinya, simulasi yang mau dilakukan, kondisi aktualnya. Jadi kalau misalkan alirannya itu ada pengaruh efek putaran atau efek vortex yang ditimbulkan, dilakukan menggunakan model turbulensi RNG. Ya, untuk model-model ini akan terus berkembang ya, karena versi Fluent yang baru, software Fluent yang baru itu ada menambahkan lagi model yang terbarunya untuk case-nya, model turbulensi. Ini yang ditampilkan masih versi yang Fluent 16 ya, 18.0. Di versi yang baru, versi 2022 itu kalau saya lihat ada model tambahan baru untuk model turbulen epsilon ini. Nanti mungkin di lain kesempatan kita coba lihat lagi penambahan model turbulensi yang baru tersebut. Untuk model turbulensi epsilon, realizable epsilon ini dipergunakan berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu persamaannya menggunakan RNG, tampilan rumusnya ya seperti ini, RNG model. Lalu untuk epsilon ada penambahan, di bagian ini ada ini ya, K plus di sini ada akar V epsilon. Nah, model realizable epsilon ini merupakan
pengembangan model yang relatif baru dan berbeda dengan yang keepsilon standar, yang membedakan dalam dua hal. Untuk realizable keepsilon terdapat formulasi baru dalam hal memodelkan kekentalan dari turbulen, viskositas turbulen. Jadi kalau turbulen itu kalau diperhatikan visualisasi ya, secara visualisasi menggunakan high speed kamera atau PIV, nanti viskositasnya atau nilai kekentalan dari turbulen tersebut akan berbeda nilainya. Jadi kalau misalnya di CFD nanti menggunakan CFD, jika CFD ini mengeluarkan post processing tampilan gambarnya, nanti bisa dilihat nilai viskositas turbulennya berapa, kekentalan turbulen tersebut apakah mengalami peningkatan atau mengalami pengurangan. Nilai viskositas turbulen ya jelas dalam persamaannya mengalami perubahan untuk nilai turbulen yang digunakan menjadi turbulen realizable K epsilon. Di bagian tersebut viskositas ini dipengaruhi juga oleh nilai berapa besar nilai V-nya, velocity, nilai kecepatan dari fluida yang mengalir tersebut. Yang pertama, yang kedua, sebuah persamaan untuk epsilon diturunkan dari persamaan untuk menghitung fluktuasi vortisitas. Apa yang dimaksud dengan fluktuasi? Vortisitas rata-rata, besaran vorticity atau nilai vortex yang ditimbulkan. Jadi nilai vorticity, jadi kalau misalkan ini ada saluran ya, kalau diilustrasikan, jadi ada gambar seperti ini. Ini ada perubahan saluran, ini masuk dari kiri, arahnya kiri ke kanan, dan ini adalah bagian keluar outputnya. Nah, vorticity ini akan terjadi atau akan membentuk pusaran di bagian belakang. Ini ada bagian belakangnya. Bagian belakang ini menimbulkan perbedaan tekanan yang ada di titik A, misalkan sebut aja di titik A dengan yang ada di back ya, atau di belakang stepnya berbeda. Ini sebut aja titik B. Tekanan di titik A lebih besar dari titik B. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan fluida yang mengalir tersebut, sehingga menimbulkan vortisitas atau vortex yang ditimbulkan. Ya, itu yang dilakukan oleh turbulen realizable K epsilon. Kemudian untuk turbulen K omega standar, untuk K omega standar ini K omega standar ada persamaan 7 dan persamaan 8. Untuk model K omega standar memasukkan beberapa modifikasi, jadi persamaan yang tadi dimodifikasi untuk menghitung pada efek aliran dengan bilangan Reynolds yang rendah. Yang dimaksud dengan bilangan Reynolds yang rendah itu bisa saja bilangan Reynolds-nya nilainya sama dengan 1. Jadi kalau Reynolds-nya sama dengan 1, kalau dituliskan Reynolds itu rho VD per viscosity, di mana nilai Reynolds-nya bernilai 1, sangat rendah sekali nilai bilangan Reynolds-nya.
Kompresibilitas yang digunakan menggunakan fluida kerja yang digunakan adalah fluida gas atau fluida udara. Jadi fluida gas atau fluida udara. Dan penyebaran aliran geser, shear flow. Shear flow terjadi karena ada perubahan nilai tekanan, dan nilai tekanan ini cukup besar sehingga menyebabkan shear flow atau aliran geser. Kemudian untuk model K omega standar, model ini dapat diaplikasikan pada aliran dalam saluran maupun aliran bebas. Jadi aliran di internal flow, aliran di dalam pipa atau aliran di dalam sistem. Kemudian aliran bebas, geser atau free shear flow itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan K omega standar. Ya, jadi persamaan turbulen ini banyak ya. Nanti kalau ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir, bisa mempelajari atau memahami aliran turbulen tersebut. Misalkan ada suatu kondisi eksperimen atau percobaan, lalu coba membandingkan. Jadi kalau misalnya dari suatu artikel atau jurnal tertentu, mereka melakukan pengujian secara eksperimen, kemudian aliran yang dihasilkan adalah aliran turbulen, lalu dikomparasi atau dibandingkan dengan pendekatan CFD, nanti bisa menggunakan persamaan turbulen tersebut. Nah, persamaan apa yang sesuai atau yang mendekati simulasi yang dikerjakan tersebut. Kemudian untuk persamaan K omega, persamaan turbulence K omega SST ya, singkatan dari shear stress transport model. Persamaannya seperti ini, persamaan transportnya. Untuk model K omega SST memadukan formulasi model K omega standar. Jadi ada K omega standar yang ini, K omega standar dimodifikasi persamaan tersebut. Jadi nanti bisa dilihat ya ada perubahan persamaan dari 78, nanti ada penambahan persamaan baru di persamaan 9 dan 10. Nah, di sini ada simbol seperti ini. Itu merupakan persamaan yang ditambahkan di bagian tersebut, karena di persamaan 7 dan 8 tidak ada penambahan ini ya, tanda ekivalen. Lalu model K omega SST ini untuk K omega standar yang stabil dan akurat pada daerah yang di dekat dinding atau di dekat dinding, K omega dekat dinding, dengan model K epsilon yang mempunyai kelebihan untuk aliran bebas atau aliran free stream, itu akan sesuai dengan aliran menggunakan K omega SST. Ya, definisi viskositas turbulen dimodifikasi. Jadi viskositas dari turbulen ini dimodifikasi untuk menghitung transport dari tegangan geser turbulen. Lalu konstanta model berbeda dengan model K omega standar. Ya,
Kemudian untuk model K Omega SST lebih akurat dari realizable untuk cangkupan jenis aliran yang lebih luas daripada model K Omega standarnya. Nah, nanti di bagian-bagian ini merupakan overview dari persamaan turbulen, dari turbulen K epsilon, K omega, kemudian ST sampai tadi ada persamaan realizable. Ini disesuaikan dengan kondisi yang mau disimulasikan. Jadi memilih model turbulensi juga harus sesuai atau disesuaikan dengan kondisi yang aktualnya. Nah, seringkali model-model ini juga masih belum bisa memenuhi atau mengcover dari kondisi aktualnya. Nah, jadi kalau misalnya yang suka dengan persamaan matematika atau suka dengan hitungan atau persamaan matematik, ya nanti bisa saja mengambil skripsi atau tugas akhirnya ya membuat persamaan baru atau membuat new equation atau persamaan baru untuk model turbulensi di kasus yang berbeda. Jadi bisa saja mengembangkan dari model K omega atau mengembangkan persamaan tersebut dari model K omega standar atau juga menggunakan realizable K epsilon ini dikembangkan untuk persamaan model turbulensi yang baru. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, nanti saya rasa cukup dulu ya untuk sementara. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan.